selamat datang di episode pertama podcast Kuman GKB. Namaku Kak Aisyah, aku yang bakal nemenin kalian selama podcast ini berlangsung. Nah, di episode pertama ini kita sudah kedatangan asisten Kuman GKB yang sudah hampir 10 tahun berada di sini. Jadi, kita kenalan dulu yuk. Halo Kak, apa kabar nih? Halo Kak Aisyah, alhamdulillah aku baik. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu nih dengan siapa? Oke, halo semuanya teman-teman yang nonton podcast ini. Kenalin, aku Kak Fatha, aku salah satu asisten di Kumon GKB ini. Katanya kakak udah hampir 10 tahun yang ngajar di Kumon. Lama juga ya. Awalnya bisa bergabung itu gimana ya Kak ceritanya? Awalnya itu semenjak lulus kuliah ya, kan kita jadi job seeker ya Kak, nyari-nyari kerja di sana. Terus ada lowongan, tahulah lowongan kerja di Kumon. Terus sebelum itu sih cari-cari tahu dulu Kumon itu apa ya, kayak gitu. Terus pas tahu, oh ternyata lebih banyak ke dunia anak-anak ya, karena banyak anak-anak kecil dan kebetulan aku juga ada ketertarikan sama dunia pendidikan, terus sama anak-anak juga. Berarti dari dasarnya emang apakah di Kumon itu mengharuskan kita suka sama anak-anak dulu apa gimana ya Kak? Kayaknya beda-beda ya. Tapi kalau misalkan kita diawali tidak suka, lama-lama pasti suka deh. Soalnya kan tiap hari, bukan tiap hari ya, setiap kita di Kumon ya pasti ketemunya sama anak-anak, kayak gitu. Hampir 10 tahun di Kumon nih Kak, pasti banyak banget perubahan yang kakak lihat ya. Gimana rasanya bisa ikut mendampingi siswa-siswa itu selama itu? Seneng ya Kak ya, karena lihat anak-anak berproses ya. Apalagi 10 tahun itu bukan waktu sebentar, jadi ada juga yang kayak aku itu mereka siswa itu masuknya sini itu dari TK. Jadi sampai SMP itu masih ketemu gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak anak sendiri kayak ya. Gitu paling enggak ya gitu. Terus melihat perubahannya mereka itu juga saat ada event-event Kumon sih, kayak event SK itu kan. Jadi siswa yang sudah belajar lama, maksudnya belajar yang udah di atas tingkatan kelasnya itu kan dapat award dari Kumon. Gitu. Ada awardnya. Iya, jadi ketika melihat mereka dapat award itu kayak ya ampun, itu anak yang sudah kita besarkan. Berasa seperti itu. Berasa langsung ya Kak ya? Iya. Ya ampun, pokoknya seru deh. Oh gitu. Apa tadi Kak namanya? SK? Iya, SK. Bisa jelaskan dikit SK itu apa? SK itu Excellent Student Completer Award. Jadi itu penghargaan untuk siswa-siswa yang sudah belajar mulai 3 tingkat di atas tingkatan kelasnya. Jadi kayak mereka itu sudah apa ya, materi yang dikerjakan itu sudah tidak setara dengan tingkat sekolah mereka gitu loh Kak. Jadi kayak misalkan dia kelas 1 harusnya kan level A ya, tapi dia sudah level D gitu. Jadi udah kerjakan yang setara kelas 4 SD gitu. Dan di atas-atasnya lagi. Berarti ketika ada siswa masuk pun nggak langsung dikasih materi sesuai kelas mereka ya? Betul sekali, soalnya kita kan setiap siswa masuk itu kita pasti ada placement test dulu ya Kak ya. Jadi kita gali dulu kemampuan siswa ini sejauh mana sih kemampuan asli ya sebelum dia masuk Kumon. Jadi kita bisa ngasih titik pangkal yang tepat untuk dia. Jadi supaya kita yang mau kita bentuk dari awal itu ya sesuai dari hasil tesnya itu tadi. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih tentang level-levelnya, sampai berapa sih tadi yang kakak sebut apa, kompleter ya? Iya. Nah itu kompleter itu kira-kira di level apa? Itu yang paling akhir ya Kak ya, itu ada sampai level O. Ada level O. Sudah banyak Kak ya kompleter di Kumon GKB sini? Alhamdulillah sudah sih Kak. Berapa ya? Wah, kalau jumlah pastinya nggak bisa dihitung ya. Soalnya banyak banget kan, apalagi dari sebelum aku di sini itu kan sudah ada kompleter gitu. Berarti pasti kerasa banget ya Kak ya ngelihat mereka dari awal sampai mereka jadi kompleter.
Iya, betul sekali. Jadi selama 10 tahun tuh bukan waktu yang bentar ya kak ya. Kira-kira apa yang bikin kakak suka gitu sama Kumon? Yang paling suka ya cerita yang sebelumnya tadi ya Kak Aisyah, kayak lihat perkembangannya anak-anak, lihat kemajuannya anak-anak, terus lihat perubahan yang dialami anak-anak itu loh. Oh, iya. Gitu. Terus sama ada lagi itu mengenai metode Kumon ya. Kayak apa ya, metode Kumon itu spesial itu gitu loh, bisa merubah anak-anak yang jadinya awalnya tidak bisa jadi bisa, anak-anak yang awalnya masih malu-malu ketika pertama kali datang, terus sampai mereka itu percaya diri deh kayak Oh gitu. Jadi sengaruh itu ya kak metodenya kak? Menurutku sih iya ya. Oh jadi kira-kira nih menurut kakak sendiri apa yang bikin metode Kumon itu beda? Metode Kumon itu beda sama, ya kita sebutnya beda sama tempat les lain mungkin ya. Soalnya dari awal metode Kumon itu kan memang apa ya, tujuannya itu kan membentuk kemandirian anak-anak kayak gitu loh. Jadi meskipun anak-anak itu awalnya masuknya yang masih rewel, masih kayak ogah-ogahan, tapi dengan seiringnya waktu itu ya mereka itu terbentuk juga kemandiriannya kayak gitu. Jadi kayak bisa ngerjain sendiri, bisa tahu mereka salahnya di mana kayak gitu-gitu. Gitu. Berarti kalau di Kumon itu melatih anak itu enggak tadi kan kakak menyebut ada yang rewel, ada yang nggak mau ngerjain. Apakah itu siswanya itu dari balita atau mungkin dari yang masih belum sekolah gitu? Mungkin dari umur berapa sih kak? Kalau di Kumon itu kita nerima siswa itu biasanya ada yang mulai dari 3 tahun ya kak. Cuma kebanyakan sih kayak apa ya, 4 tahun mungkin ya anak yang masuk playgroup itu ya. Itu. Ada berapa subjek kak? Kumon ada 3 subjek, jadi ada matematika, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Oh itu semua bisa untuk start from 3 tahun tadi ya? Betul sekali. Karena kesehariannya ketemu sama anak-anak nih kak, ada pengalaman seru dan yang paling berkesan nggak gitu kira-kira? Karena kan setiap anak yang kita temuin itu beda-beda ya kak ya. Ada yang langsung bisa, ada yang masih harus perlu proses untuk bisa gitu ya. Jadi yang paling berkesan sih ketika kita bimbing anak, bimbing siswa, kok anak ini belum bisa ya gitu. Terus akhirnya kita ya pakai metode bimbingan Kumon, dan ternyata dengan metode itu anak itu bisa gitu loh. Jadi kayak ada rasa apa ya kepuasan sendiri, terus ada rasa bangga melihat prosesnya anak-anak yang dari tidak bisa jadi bisa gitu loh. Apalagi kayak melihat mereka itu pulang itu dengan ekspresi yang happy karena pengerjaan mereka itu bisa lancar. Oh puas gitu ya kak dengan hasilnya kak? Oh gitu. Oke, kalau kakak harus menggambarkan Kumon dalam 3 kata nih, kakak mau apa? Kumon 3 kata ya kak. Mandiri, berkembang, konsisten. Oh, itu Kumon banget ya itu ya kak? Iya. Oke, terakhir ada pesan buat orang tua atau untuk siswanya sendiri nggak sebelum memulai di Kumon? Oke, kalau untuk orang tua di luar, untuk orang tua khususnya orang tua yang sudah ini ya, orang tua Kumon GKP khususnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk selama ini supportnya untuk anak-anaknya selama belajar di Kumon. Kadang kita sebagai asisten juga Bu kayak gini gitu, kita banyak permintaan, mungkin banyak yang kita sampaikan juga orang tua itu mendengarkan. Terus kadang kita juga ngasih pesan, Bu di rumah tolong ya Bu gini, itu juga orang tua sangat support sekali gitu loh. Jadi hasilnya ya anak-anak itu berkembang dengan pesat karena ada kerjasama antara kita asisten, pembimbing Kumon, terus orang tua dan juga siswanya. Tuh, terus kalau untuk orang tua di luar yang masih belum tahu ya Kumon itu apa atau masih ragu untuk mendaftarkan anaknya di Kumon,
Mungkin pesan dari kita itu jangan takut lah Bu ya untuk masukkan anak di Kumon dengan berbagai pro kontra yang ada di luar sana. Betul. Karena di Kumon itu anak-anak itu kita bimbing sesuai kemampuannya masing-masing gitu. Terus kita juga menemani mereka berproses gitu loh. Jadi ya kalau orang tua support, kita di sini juga pasti support, dan itu nanti hasilnya ke anak juga pasti bagus. Wah, seru banget nih obrolan hari ini. Makasih banyak ya Kak udah sharing sama kita tentang pengalamannya setelah menjadi asisten di Kumon. Jadi buat teman-teman yang masih belum subscribe kita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube kita. Dan sampai jumpa di episode Poku berikutnya. Bye!